Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang dapat memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Susi Juliana, Pendeta GKI Rahmani Cirebon, akan menemani sahabat dalam merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa, firman-Mu adalah kehidupan, oleh sebab itu kami mau merenungkan firman-Mu, sehingga dengan demikian iman kami juga semakin bertumbuh dan semakin bertambah kuat. Ajarlah kami dengan firman-Mu pada saat ini ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini Selasa 19 Mei 2026 berjudul Berdiri di antara hidup dan mati, didasarkan pada Bilangan 16 ayat 41 sampai 50. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Bilangan 16 ayat ke-46. Saya bacakan untuk kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, "Pergilah segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai." Sahabat YKB, bayangkan seorang petugas medis yang berlari ke tengah zona bencana, membawa perlengkapan seadanya, menghadapi asap dan reruntuhan demi menyelamatkan satu nyawa. Ia tahu resikonya besar, tapi ia tetap maju karena sadar jika ia tidak bertindak sekarang, akan lebih banyak lagi orang yang mati. Tindakan seperti itu tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga belas kasih dan rasa tanggung jawab yang besar. Bacaan kita pada hari ini mengisahkan bangsa Israel yang kembali memberontak kepada Tuhan. Murka Tuhan pun dinyatakan dalam bentuk tulah yang mematikan. Musa memerintahkan Harun untuk segera mengambil perbaraan dengan api dari mezbah dan ukupan, lalu berlari ke tengah-tengah jemaah untuk mengadakan pendamaian. Harun sebagai imam berdiri di antara orang-orang yang mati dan yang hidup, dan tulah itu pun berhenti. Hal ini merupakan gambaran tentang imam yang bertindak sebagai perantara antara umat yang berdosa dan Allah yang kudus, dengan kesadaran penuh bahwa hanya pengampunan Allah saja yang dapat menyelamatkan. Sahabat YKB, pada masa kini di tengah dunia yang dilanda konflik, kebencian, dan dosa, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, pengantara dalam doa dan penyambung kasih karunia Allah kepada mereka yang terhilang. Seperti Harun, kita pun harus berlari dalam doa, dalam pelayanan, dan dalam kasih untuk membawa pengharapan dan keselamatan dari Tuhan kepada dunia di sekitar kita. Di hadapan dosa dan maut, kasih yang sejati bisa menjadi jembatan untuk menuju pada kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami yang menderita dan yang sedang tenggelam dalam dosa. Mampukan kami membawa kasih dan kebaikan Allah kepada sekitar kami. Demi Kristus kami berdoa. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua.